Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita alhamdulillah senantiasa diberikan banyak kenikmatan, dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di masjid dalam rangka salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita hari ini sudah di penghujung bulan Juli, sudah mau masuk bulan Agustus. Tanggal 17 Agustus tanggal merah, berarti libur Pak De ya. 17 Agustus tanggal merah. Tanggal merah Pak De berarti libur Pak De. Amin. Pak De udah lama nggak pulang ke Jogja Pak De. Berarti bisa pulang kampung Pak De ya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Pada hari ini kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadis yang akan saya sampaikan nomor urut 585. Bismillahirrahmanirrahim. Khairu ma u'tiyal insanu khuluqun hasan. Kata Nabi, sebaik-baik yang diberikan kepada manusia ialah akhlak yang baik, kata Nabi. Dan selanjutnya wa syarru ma u'tiya qalbu su'in fi suratin hasanah. Dan seburuk-buruk yang diberikan oleh Allah adalah hati yang buruk dalam bentuk rupa yang bagus. Ya. Jadi yang sebaik-baik yang diberikan kepada manusia adalah akhlak yang baik. Tetapi sebaliknya, seburuk-buruk yang diberikan adalah hatinya yang buruk, tetapi selalu menampakkan dalam rupa yang bagus. Ya. Jadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang ada tipe orang yang memang ya pura-pura baik, rupanya nampak, tampilannya itu kayak orang baik, tapi hatinya sebetulnya adalah buruk. Ya. Beda dengan yang pertama, orang yang baik memang hatinya baik. Ada tipe manusia yang kadang hatinya buruk, tampilannya baik. Ya, kadang-kadang manusia terpesona, kadang-kadang manusia tidak melihat ya dari sisi di belakangnya adalah sebetulnya niatnya tidak baik. Ada udang di balik batu. Ada harapan, keinginan yang kadang-kadang kita tidak bisa membacanya. Ya tadi niatnya buruk, hatinya buruk, tapi menampilkan dengan wajah, senyuman, seolah-olah perilakunya sangat baik. Dalam Al-Quran digambarkan juga, kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi yang seperti di atas itu juga digambarkan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Ya, jadi ini tipe orang munafik ini, mereka ingin menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi orang munafik itu, ya, apabila mereka sholat, berdiri untuk sholat, kata Allah dalam Al-Quran, mereka melakukannya dengan malas. Begitu waktu sholat masuk, sholatnya malas-malesan. Ya, begitu berjamaah, sholat Jumat, sholat Maghrib, sholat Isya, baik di rumah, baik berjamaah, itu sholatnya nampak malas. Ya, yura'unan nasa wala yadhkurullaha illa qalilan. Dan mereka itu bermaksud ria di hadapan manusia. Ya. Jadi apabila berdiri, mereka itu melakukannya dengan malas dan bermaksud ria ya, di hadapan manusia. Jadi kalau orang munafik itu, kalau di hadapan manusia, ada manusia,
itu sholatnya kayak beneran, sholatnya kayak luar biasa khusyuk, bisa jadi dipanjangkan bacaannya, semangat sekali, lebih awal bisa jadi hadir ke masjid, tapi mereka yura'unan nas, ya, mereka itu bermaksud ria di hadapan manusia. Hadir dirahmati Allah, tetapi kata Allah dalam Al-Quran, mereka sebetulnya wala yadhkurunallaha illa qalila, tetapi sebetulnya sedikit mengingat Allah. Mereka pun sebetulnya tidak mengingat Allah, tetapi hanya sedikit saja. Jadi salah satunya adalah orang yang menampilkan rupa yang baik, buruk pada hatinya adalah buruk. Bisa jadi itu karena adalah orang yang munafik. Digambarkan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Innallaha la yanzuru ila surikum wa amwalikum walakin yanzuru illa qulubikum wa amalikum. Ya. Karena sesungguhnya Allah tidak melihat rupa, tidak melihat harta. Ya, bukan melihat karena rupanya kita diberikan kesempurnaan oleh Allah, wajahnya tampan sempurna dan ya menggunakan pakaian yang indah atau dengan harta yang kita miliki atau dengan harta yang digunakan, tetapi Allah melihat hati dan amal kita. Jadi antara hati dan amal harus sama. Hatinya buruk tapi yang ditampilkan adalah ya baik, menipu manusia, menipu kita semuanya. Itu adalah orang munafik. Yang kedua juga, mereka itu juga karena ria. Ya. Jadi ada orang hatinya buruk tapi karena ria, pamer, ingin dilihat orang. Padahal aslinya nggak begitu. Ada orang yang tiba-tiba baik, tiba-tiba ya seolah-olah sangat perhatian. Ya kadang-kadang ini biasanya ada keinginan. Mereka menampilkan kebaikan-kebaikannya di depan manusia. Dalam sebuah kitab ya pernah diceritakan Ali bin Abi Thalib, ya sahabat Nabi, pernah menceritakan bahwa ciri orang ria itu diantaranya ada 3, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, ini ria apa enggak sih? Yang pertama kata Ali, kalau orang itu gembira kalau disambut kalau dia datang. Kalau dia datang itu gembira, ceria kalau disambut. Tapi kalau nggak disambut, mukanya masam. Ini kata Imam Ali, ya Ali bin Abi Thalib. Ini ciri orang ria. Ya, kalau hadir langsung orang nyambut, datang, senang bahagia disambut oleh orang. Ini orang ria. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, ciri orang ria itu kalau ia sendiri sering murung. Kalau dia sendiri kayak cemberut terus. Ini ciri orang yang memang mempunyai sifat ria. Ya hatinya buruk, tetapi selalu menampilkan kalau dilihat orang saja dia seolah-olah mempunyai sifat yang baik. Ini ciri orang ria. Kalau sendirian murung. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, ciri orang ria salah satunya adalah ia ingin dipuji. Jadi kalau ada kebaikan, pinginnya disebut, pinginnya ditampilkan. Kalau sudah melakukan kebaikan, baik perkataan, perbuatan, atau amal apapun dalam tindakannya, inginnya disebut. Ya, kalau rajin ibadah, pinginnya disebut. Kalau rajin membantu, pinginnya bantuannya itu disebutkan. Kalau mempunyai kebaikan, mintanya, pinginnya ditampilkan. Ini ciri ria, kata Ali bin Abi Thalib. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan sebagaimana dalam hadis tadi bahwa yang terbaik sebaik-baik manusia, sebaik-baik yang diberikan kepada manusia adalah akhlak yang baik, hatinya baik, akhlaknya yang ditampilkan baik. Seburuk-buruk adalah hatinya buruk, tapi menampilkan perilaku seolah-olah bagus. Oleh karena itu tentu harus kita rubah niat yang buruk menjadi niat baik. Kalau ke masjid, kalau ibadah, kalau memberi, rubah niat bukan karena sesuatu, bukan karena ada udang di balik batu, karena bukan mencari dukungan, bukan karena supaya orang baik sama kita,
bukan supaya atasan kita baik sama kita, bukan supaya karena semua orang supaya mendukung kita, bukan gitu. Walaupun ada saatnya bahwa dalam kontestasi membutuhkan dukungan, tapi di luar itu tentu keseharian kita berjamaah bukan karena memang ingin dipuji, nyumbang, memberikan sumbangan, donasi, ya bantuan, membantu dalam ucapan, membantu dalam motivasi, membantu dalam perilaku, harta benda. Itu memang karena niatnya baik. Niat baik tentu pasti akan kelihatan baik, makanya karena orang baik pasti hatinya baik, yang ditampilkan baik. Tapi jangan sampai sebetulnya niatnya karena terpaksa, ya akhirnya ditampilkan seolah-olah menjadi orang yang baik. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada hari ini adalah bahwa sebaik-baik yang diberikan adalah akhlak yang baik. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang buruk, niatnya buruk, melakukan sesuatu itu selalu karena ada niat yang tidak baik, tapi dilakukan dengan menampilkan yang baik, dengan niat yang baik. Dan juga diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa orang munafik itu selalu ingin menipu Allah. Ketika sholat ingin dipuji, ketika sholat karena ada niat sesuatu seolah-olah menjadi baik, padahal kata Allah dalam Al-Quran bermaksud ria di hadapan manusia. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini dengan karpet yang baru ya, mudah-mudahan kita ibadah semakin nyaman. Karpetnya yang di bapak-bapak sudah baru, yang di ibu juga sudah baru, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan bapak dan ibu yang sudah bersedekah ya, infak, sedekah ya, untuk masjid, untuk kemakmuran masjid, untuk kenyamanan orang beribadah. Insyaallah setiap orang sholat, setiap orang beribadah menggunakan karpet yang nyaman ini menjadikan orang ibadahnya tambah khusyuk, tambah nyaman. Insyaallah pahalanya mengalir terus setiap orang ya melakukan ibadah terhadap apa yang ibu keluarkan di jalan Allah ya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan, membalas pahala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.